Ya, salam Bapak Ibu semuanya. Hari ini pertemuan kita dogmatika 3 yaitu membahas tentang keilahian Yesus Kristus. Keilahian Yesus Kristus itu uh, paling terlihat jelas di dalam Alkitab dari sisi karyanya, ya. Dari sisi karyanya maka kita dapat menyimpulkan dengan tegas dan kuat, ya, tanpa ragu-ragu bahwa Yesus Kristus adalah Allah. Yang pertama, karya Yesus Kristus menciptakan, yaitu terambil dari Kolose 1 ayat yang ke-16. Kolose 1 ayat yang ke-16. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi. Jadi di dalam Yesus diciptakan segala sesuatu, berarti tidak ada yang tidak diciptakan oleh Tuhan Yesus. Dan kemudian ditegaskan lagi di sana, segala sesuatu itu baik yang ada di sorga. Itu berarti yang di sorga itu diciptakan oleh Tuhan Yesus. Yang berikutnya, yang di bumi, itu berarti diciptakan juga oleh Tuhan Yesus. Berbicara tentang yang di sorga, kita ketahui yang di sorga adalah Allah Tritunggal, Allah Trinitas. Dan berbicara tentang Allah Trinitas, nanti kita akan bahas tersendiri, Allah Tritunggal. Tentunya ya, Yesus yang adalah pribadi kedua dari Allah Tritunggal, ya. Di sana ada Bapa, ada Roh Kudus. Tentunya Bapa dan Roh Kudus karena tiga pribadi yang esa ini, ya, maka tentunya Bapa dan Roh Kudus tidak diciptakan, ya. Bagi yang memahami doktrin Trinitas dengan baik, maka tidak akan bertanya kalau apakah Bapa diciptakan, apakah Roh Kudus diciptakan oleh Yesus, karena berkaitan dengan Kolose 1 ayat yang ke-16. Tidak dong, ya. Karena kita tahu bahwa Allah yang disembah oleh Kristen itu esa adanya, ya. Nah, kemudian di sana dikatakan lagi segala sesuatu yang ada di bumi, itu berarti semua yang ada di bumi ini semuanya diciptakan oleh Tuhan Yesus. Tidak ada yang tidak diciptakan. Nah, ini menariknya, saudara. Nah, dari sini kita ketahui bahwa ya, segala sesuatu baik yang di surga, yang di bumi itu diciptakan oleh Tuhan Yesus. Pertanyaannya sederhana. Ya. Kalau Yesus itu menciptakan segala sesuatu, kalau Yesus itu adalah pencipta, ya, mungkinkah orang akan berkata, oh Yesus itu bukan Allah? Kita ketahui bersama bahwa yang disebut pencipta, maka dia pasti adalah Allah. Tidak ada pribadi yang lain yang menciptakan. Malaikat tidak menciptakan, malaikat tidak pencipta. Kita sudah bahas minggu lalu bahwa malaikat pun adalah makhluk ciptaan. Apalagi manusia, apalagi makhluk yang lain, itu semua makhluk ciptaan. Dan Kolose 1 ayat 16, Rasul Paulus menegaskan bahwa segala sesuatu diciptakan oleh Tuhan Yesus. Itu berarti Yesus Kristus adalah Allah. Ini yang pertama, dilihat dari karyanya menciptakan. Yesus Kristus adalah pencipta. Sangat jelas sekali di dalam ayat itu. Yang kedua, di dalam Markus 2 ayat yang ke-7. Markus 2 ayat 7. Ya. Demikian firman Tuhan. Mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Nah, itu adalah pernyataan dari ahli Taurat, saudara. Sewaktu Yesus katakan, ya, ayat 5, ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, hai anakku,
dosamu sudah diampuni. Wah, para ahli Taurat gusar sekali. Karena Yesus berkata dosamu diampuni. Dan Yesus berkata itu kepada mereka. Para ahli Taurat berpikir, siapa orang ini bisa mengampuni dosa? Nah, saudara yang kasih Tuhan, maka dari sini pun kita dapat juga melihat Yesus menempatkan dirinya sebagai Allah. Ya. Yesus adalah Allah. Ya, dalam kaitan mengampuni dosa, maka jelas bahwa Yesus adalah Allah karena dia mengampuni dosa. Tidak ada pribadi lain yang dapat mengampuni dosa. Kita manusia tidak dapat mengampuni dosa. Ya, paling kalaupun ada orang yang bersalah kepada kita, oh saya maafkan. Tetapi berkaitan dengan dosa orang tersebut, itu tidak bisa kita ampuni kan? Nggak bisa kita ampuni. Dan itu juga dia berkaitan dengan Tuhan nantinya. Ya, berkaitan dengan dosa seluruh manusia, ini pun berkaitan nanti dengan karya Yesus, di mana Yesus itu menanggung dosa seluruh umat manusia di atas kayu salib. Dia mengampuni, dia mengemban tugas itu, dia sebagai korban pengampunan dosa. Ya. Nah, dalam konteks Markus 27, 2 ayat 7 bahwa Yesus mengampuni dosa dan itu hanya bisa dilakukan oleh Allah. Oleh sebab itu maka kita berpendapat bahwa Yesus adalah Allah dari kebenaran firman Tuhan. Ya. Berikutnya, yang ketiga, Yesus membaptis dan mengutus Roh Kudus. Ini pengakuan dari Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis menjelaskan bahwa hanya Yesuslah yang membaptis dengan Roh Kudus. Demikian firman-Nya, dan aku pun tidak mengenalnya, tapi dia mengutus aku untuk baptis dengan air, telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat roh itu turun ke atas orang dan tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Jadi Yesus membaptis dengan Roh Kudus. Itu hanya dilakukan oleh Allah sendiri. Ya, dalam karyanya maka Yesus mengutus Roh Kudus. Ya, mengutus Roh Kudus. Yesus itu membaptis dengan Roh Kudus. Tidak ada manusia yang dapat membaptis dengan Roh Kudus selain Yesus sendiri. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah berdoa dalam namanya. Ya, itu sudah terambil dari Yohanes 14 ayat yang ke-13 dan 14. Ya. Demikian, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Ini menjelaskan kepada kita bahwa Yesus mengajarkan kepada para murid, semua orang percaya dan semua anak Tuhan, berdoa di dalam nama Yesus. Ya, tidak ada lainnya. Ya, tidak boleh berdoa dalam malaikat, tidak boleh berdoa dalam nama hamba Tuhan, dalam nama pendeta, selain hanya di dalam nama Yesus. Itu menjelaskan bahwa Yesus adalah Allah. Ya. Kita berdoa melaluinya, ya, dalam namanya, karena Yesus adalah Allah sendiri. Ya. Berikutnya, Yesus adalah jalan kepada Bapa. Seperti yang sudah saya jelaskan bahwa ya, Yesus dan Bapa adalah satu, ya, sehakikat. Ya, untuk minggu depan kita akan bahas yaitu doktrin Allah Tritunggal yang sangat penting untuk saudara ketahui bersama. Ya, Yohanes 4 ayat 16 katakan tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Nah, jadi jalan kepada Bapa itu hanya Yesus Kristus. Kenapa jalan kepada Bapa hanya Yesus Kristus? Karena Bapa dan Yesus satu adanya. Bapa tinggal dalam Yesus, Yesus tinggal di dalam Bapa, keesaannya. Ini menjelaskan kepada kita bahwa Yesus adalah Allah. Dari karyanya kita ketahui bahwa Yesus adalah Allah. Ya. Nah, yang berikutnya saudara-saudara, saya akan membahas beberapa ayat-ayat penting juga berkaitan dengan keilahian Yesus. Ya. Kita lihat. Yang pertama di dalam Yohanes 9 ayat 5. Ini nubuatan Nabi Yesaya.
seorang anak telah lahir untuk kita. Langsung saja di sana disebutkan orang sebagai apa? Penasihat ajaib, Allah yang perkasa. Jadi doktrin iman Kristen mempercayai bahwa tafsiran ini mengacu kepada nubuatan yang digenapi oleh kelahiran Yesus Kristus. Ya, kecuali tafsiran-tafsiran yang berbeda yang sebenarnya tidak tertuju kepada iman Kristen. Ya, tetapi iman Kristen percaya bahwa ini menubuatkan tentang Mesias, ya, menubuatkan tentang Mesias, bahwa Yesus Kristus adalah Allah, ya. Yesus Kristus adalah Allah, Mesias adalah Allah, Allah yang perkasa, dan dia juga disebut sebagai Bapa yang kekal dan Raja damai, ya. Dia disebut Allah yang perkasa, juga disebut sebagai Bapa yang kekal, ya. Ini sangat eksplisit sekali ayatnya. Berikutnya di dalam Yohanes 1 ayat 1, ini minggu lalu sudah kita jelaskan, ya. Yaitu Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman, logos, ya. Firman itu, logos itu bersama-sama dengan theos, dan ya, logos itu adalah Allah. Firman itu adalah Allah. Ya. Jadi logos itu adalah Allah. Tuh, ya. Sangat jelas di dalam Yohanes 1 ayat 1, ya, bahwa logos adalah Allah. Bahwa firman itu adalah Allah. Dan Yohanes 1 ayat 14 menjelaskan, ya, firman itu menjadi manusia, ya. Hologos egenesato sarhe, ya, firman itu menjadi daging, gitu, ya. Jadi siapa firman itu? Yaitu Yesus Kristus yang menjadi daging atau menjadi manusia, ya. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah. Nah, ini berkaitan dengan waktu. Hanya Yesus Kristus, anak tunggal Allah, yang pernah melihat Allah. Saudara, kalau lihat ini dalam Injil, maka ada theos, kemudian juga ada anak, ya, tunggal Allah, ya. Ini mengacu kepada Yesus Kristus. Jadi kenapa disebut yang hanya pernah melihat Allah adalah Yesus Kristus, anak tunggal Allah, ya? Karena berkaitan dengan eksistensinya, berkaitan dengan keberadaannya di surga sebelum dunia ini dijadikan, ya. Jadi sebelum dunia ini dijadikan, eksistensi keberadaan dari, ya, Yesus Kristus itu, anak tunggal Allah itu, berada di pangkuan Bapa, ya, kekal adanya. Kekal adanya, ya, berada di sorga sebelum dunia dijadikan. Ini berkaitan dengan kekekalannya, berkaitan dengan keberadaannya, ya. Berikutnya dalam Yohanes 1 ayat 18, satu-satunya Allah yang diperanakan. Nah, kalau ini berkaitan dengan keberadaan Yesus yang disebut sebagai anak Allah, ini harus hati-hati, ya, saudara-saudara. Jangan saudara-saudara pikir ini bersifat fisik, ya, jasmani, yaitu kalau Yesus itu adalah anak Allah, maka Allah itu punya anak, melahirkan, gitu, ya, seperti celaan atau cibiran, ya, atau beberapa dari orang yang mencaci bahwa Yesus Kristus, Allah kalian kok Allah yang punya anak, gitu, ya. Ini hati-hati, ya. Saudara tidak bisa menyamakan, ya, konsep dari Allah dengan konsep, ya, seperti
apa yang dipahami oleh dunia. Ya, berkaitan dengan anak tunggal Allah itu bukan berkaitan dengan secara fisik, ya, lahir ada bidannya, tidak, ya. Tapi itu berkaitan dengan keberadaannya, ya, di mana dia adalah anak Allah yang memiliki sifat-sifat keilahian, sifat-sifat keallahannya, ya. Kemudian anak Allah itu juga itu berkaitan dengan tugas dan fungsi Yesus. Begini, kita ketahui bersama bahwa manusia itu adalah ciptaan Allah yang segambar dan serupa dengan dirinya, ya. Segambar dan serupa dengan dirinya, tetapi manusia jatuh dalam dosa. Manusia yang jatuh dalam dosa tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri, maka ya Yesus Kristus, ya, sebagai penyelamat, maka dia mengambil peran sebagai anak Allah untuk mengembalikan anak-anak Allah yang terhilang. Ya, jadi istilah anak Allah itu berkaitan dengan tujuan dan fungsinya. Tujuan dan fungsinya bahwa anak Allah itu, ya, adalah fungsi dari kehadiran Yesus ke dunia. Yaitu apa? Yaitu untuk mengembalikan, untuk memulihkan, ya, untuk memulihkan status kita yang terhilang kembali menjadi anak Allah. Begitu kira-kira, ya. Berikutnya ayat yang penting juga kita lihat dalam Yohanes 20 ayat 28, ini pengakuan dari Thomas. Karena Thomas ragu, ya. Thomas ragu karena dia tidak berjumpa dengan Yesus setelah Yesus bangkit dari kematian. Maka apa yang dikatakan Yesus ketika Thomas datang, ya, Yesus katakan, Thomas, ya, jangan sekali-sekali engkau tidak percaya. Mari Thomas, cucukkanlah jarimu ke tanganku yang berlubang paku, dan juga cucukkanlah jarimu ke lambungku yang ditusuk dengan tombak. Nah, waktu Thomas melihat langsung Yesus hadir di dalam rumah itu, rumah yang terkunci, dan Yesus benar-benar hadir dengan nuansa tangannya yang terpaku, ya, kemudian lambungnya yang tertusuk itu dengan tombak, baru Thomas percaya. Tetapi ketika Thomas percaya, dia menjawab, ya Tuhanku dan Allahku. Nah, ini pengakuan dari Thomas. Dia katakan, ya Tuhanku dan Allahku. Jadi Thomas mengakui bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Allah. Ini menarik, ya. Kenapa Thomas mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Allah? Karena Yesus bangkit dari kematian. Tidak ada manusia yang bisa bangkit dari kematian. Kalau murid-murid pernah melihat Lazarus mati dan dibangkitkan, tetapi yang bangkitkan adalah Yesus. Ya kan? Yesus berkata apa? Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku tidak akan mati untuk selama-lamanya. Dia memiliki hidup. Nah, kemudian Thomas melihat secara langsung bahwa Yesus itu bangkit dari kematian. Dia memiliki hidup. Wah, ini tanda. Makanya Thomas takjub dan berkata apa? Ya Tuhan dan Allahku. Jadi perkataan ya Tuhan dan Allahku ini, saudara-saudara, ini nggak main-main. Ya, karena dua peristiwa yang hebat dilihat oleh Thomas. Dua peristiwa yang hebat dilihat Thomas, yaitu apa? Yang pertama, Lazarus bangkit. Ya. Yang pertama Lazarus bangkit, itu pun dibangkitkan oleh Yesus. Ya kan? Yang kedua,
Yesus bangkit. Yesus bangkit dari kematian. Tidak ada yang membangkitkan Yesus dari kematian, tapi dia bangkit dari kematian. Ini peristiwa yang luar biasa. Ya. Makanya Thomas katakan, ya Tuhanku dan Allahku. Kemudian Kisah Rasul 20 ayat 28. Kisah Rasul 20 ayat 28, karena itu jagalah dirimu, jagalah seluruh kawanan, karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik untuk menggembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Jemaat Allah. Ya. Jadi Yesus Kristus adalah Allah, ya. Dan para rasul, para murid disebut sebagai jemaat Allah. Gitu ya. Jadi katanya menunjuk kepada Allah. Tetapi pada yang sama menunjuk kepada Yesus. Karena adanya kata darah. Jadi ayat ini menyatakan Yesus sebagai Allah. Karena itu yang topik yang dibicarakan adalah Yesus. Ya, karena darah anaknya. Itu berarti berbicara tentang Yesus Kristus. Darah Yesus yang tercurah di atas Kalvari. Ya. Kemudian di dalam Roma 9 ayat 5. Berikut dikatakan, mereka adalah keturunan bapa-bapa leluhur yang menurunkan Mesias. Mesias siapa? Yesus Kristus. Mesias artinya yang diurapi. Ya, siapa yang diurapi? Yesus Kristus. Mesias dalam keadaannya sebagai manusia yang ada di atas segala sesuatu. Ia adalah Allah. Mesias adalah Allah. Jelas ya ayatnya ya. Mesias adalah Allah. Yesus adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Ini pengakuan dari Rasul Paulus. Ya. Pengakuan dari Rasul Paulus bahwa Mesias, yaitu Yesus Kristus, adalah Allah. Jelas sekali, saudara. Berikutnya, ayat berikutnya tentang keilahian Yesus Kristus. Di dalam Filipi 2 ayat 5 sampai 7, ini sangat jelas sekali, saudara ya. Ini sangat eksplisit tertulis dalam Alkitab. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Gitu ya. Melainkan telah mengosongkan dirinya, mengambil rupa sebagai hamba, menjadi sama dengan manusia. Jadi Yesus Kristus itu walaupun dia adalah rupa Allah, ya, walaupun dia setara dengan Allah, ya, bayangkan saudara, Yesus Kristus itu setara dengan Allah. Kenapa bisa Yesus Kristus setara dengan Allah? Karena Yesus dan Bapa adalah satu. Itu jelas. Nanti saya akan jelaskan kepada kita ya konsep Trinitas Allah Tritunggal supaya jelas. Ya, karena ini berkaitan. Karena Yesus dan Bapa satu. Ya, sewaktu Filipus bertanya kepada Yesus, ya, Rabi Guru, tunjukkanlah kepadaku Bapa itu. Tapi Yesus bilang apa? Filipus, setelah sekian lama engkau bersama aku, tetapi engkau tidak mengenal aku. Aku dan Bapa satu. Nah, itu saudara. Ya. Makanya ketika Rasul Paulus katakan ini klop. Yohanes menjelaskan aku dan Bapa satu, itu Injil Yohanes, saudara. Rasul Yohanes. Tetapi Paulus juga sama menjelaskannya. Ya, bahwa Yesus dan Bapa itu setara. Tidak lebih rendah, tidak lebih tinggi, setara. Karena memang Yesus dan Bapa satu. Gitu. Ya. Tetapi Yesus itu menjadi sama dengan manusia. Ini kan peristiwa kenosis, peristiwa inkarnasi. Ini sudah kita bahas minggu lalu kan, Rabu lalu. Yesus menjadi manusia. Tetapi ayat Filipi 2 ayat 5 sampai 7 ini jelas bahwa Yesus adalah Allah dan dia setara dengan Allah. Tetapi dia tidak anggap itu. Melainkan dia menjadi manusia. Oh, bayangkan ya. Kenapa begitu demikian, saudara? Karena kita ketahui bersama.
Allah adalah pencipta. Manusia adalah diciptakan, makhluk ciptaan. Tetapi Yesus Kristus yang adalah Allah, pencipta, tetapi dia mengambil rupa sebagai manusia. Manusia adalah makhluk ciptaan. Nah, itu dia makhluk, arti dari ayat ini, Saudara. Dia mengambil wujud sebagai hamba, karena manusia itu kan hamba. Tetapi luar biasanya Yesus Kristus yang adalah Allah justru menjadi manusia, makhluk ciptaan. Dan saya sudah jelaskan tadi bahwa dalam Kolose 1 ayat 16 bahwa Yesus Kristus adalah pencipta segala sesuatu yang ada di surga dan segala sesuatu yang ada di bumi. Ya. Jadi Yesus Kristus itu unik karena dia mengambil wujud ya sebagai makhluk ciptaannya sendiri. Gitu kira-kira. Di dalam Titus 2 ayat 13, dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan pernyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus. Nah, perhatikan di sana. Ya. Ini satu frasa kalimat. Yesus Kristus itu adalah Allah yang maha besar dan sekaligus Yesus Kristus adalah juru selamat kita. Ini menarik. Ini Titus ya, ini surat Rasul Paulus kepada Titus. Ya, Rasul Paulus jelaskan bahwa Yesus Kristus adalah Allah yang Maha Besar, sekaligus juga dalam satu kalimat itu Yesus Kristus adalah juru selamat. Ya, itu pengakuan dari dari Rasul Paulus. Kemudian dari Ibrani 1 ayat 8. Tetapi tentang anak ia berkata, tahtamu ya Allah tetap untuk seterusnya dan selamanya. Nah, itu dia. Penulis kitab Ibrani memang tidak eksplisit dituliskan ya dalam kitab Ibrani, tidak dituliskan siapa penulis kitab Ibrani. Tetapi banyak penafsir ya, bapak-bapak gereja berpendapat bahwa penulis kitab Ibrani adalah Rasul Paulus. Walaupun identitasnya dirahasiakan. Tetapi yang mau kita bahas adalah isi dari Ibrani 1 ayat 8. Ibrani 1 ayat 8 di sana dikatakan bahwa ya anak Allah itu ya tahtamu ya Allah. Nah, jadi anak yang kita ketahui bersama, anak adalah gelar yang dipakai oleh Yesus Kristus. Sekaligus juga ya penulis kitab Ibrani menjelaskan bahwa anak itu adalah Allah. Ya. Artinya apa? Yesus Kristus adalah Allah. Kemudian di dalam 2 Petrus 1 ayat 11 saya bacakan buat kita. Dari Simon Petrus, hamba dan rasul Yesus Kristus, kepada mereka yang bersama-sama dengan kami memperoleh iman oleh karena keadilan Allah dan juru selamat kita Yesus Kristus. Ini juga satu frasa kalimat ini. Allah dan juru selamat kita. Koma, siapa Allah dan juru selamat kita? Yesus Kristus. Ah, itu dia. Ya. 2 Petrus ini berarti dituliskan oleh Rasul Petrus kepada jemaat mula-mula yang ada di Asia Kecil. Ya, yang ada di Asia Kecil. Kemudian di dalam 1 Yohanes 5 ayat 20 ya. Akan tapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita supaya kita mengenal yang benar. Dan kita ada di dalam yang benar. Siapa yang benar itu? Di dalam anaknya Yesus Kristus. Jadi yang benar itu adalah Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar. Nah, gitu ya. Jadi saudara seringkali kan dalam perdebatan-perdebatan di media sering gini. Coba tunjukkan satu ayat bahwa Yesus pernah menyatakan keluar dari mulutnya, aku adalah Allah gitu ya. Saudara, kalau saudara baca Alkitab ya, bahkan
Injil, maka saudara tidak akan ketemu itu. Saudara tidak akan ketemu bahwa Yesus langsung bilang, aku adalah Allah. Tidak ada. Langsung tertulis. Tetapi kesaksian para rasul, apa yang ditulis oleh rasul-rasul, sangat jelas bahwa Yesus adalah Allah. Ini ayat-ayatnya. Ya. Kemudian terlihat dari karya-karyanya. Tadi banyak yang belum masuk. Saya sudah jelaskan Yesus Kristus adalah Allah, itu terlihat dari karyanya. Satu tadi, Kolose 1 ayat 16. Yesus Kristus itu adalah pencipta segala sesuatu yang ada di sorga. Pencipta segala sesuatu yang ada di bumi. Jadi saudara bayangkan, segala sesuatu yang ada di sorga, Yesus yang ciptakan. Segala sesuatu yang ada di bumi, Yesus yang ciptakan. Itu karya Yesus. Dia adalah Allah. Dia adalah pencipta. Gitu. Ya. Karena kita ketahui bersama bahwa pencipta itu pasti adalah Allah sendiri. Ya. Malaikat tidak menciptakan. Kita udah bahas ya Rabu lalu ya bahwa malaikat itu pun adalah makhluk ciptaan, diciptakan juga malaikat. Ya, kita sudah bahas itu minggu lalu, Rabu lalu, bahwa malaikat itu ada diciptakan. Dan bahkan kemarin sudah ada yang berkata pada hari keberapa malaikat diciptakan? Pada hari kedua, Pak. Ya, betul. Ya, kita sudah bahas kemarin. Jadi malaikat bukan pencipta. Ya. Baik, ya, ini ayat-ayat yang penting, ya. Nanti ini saya akan kasih kepada saudara semuanya ya, tenang ya, gampang. Nah, ini dia. Ini penting saudara ketahui ya. Harus saudara pahami ya. Yesus Kristus itu selain dari rasul-rasul menulis dalam kitab bahwa Yesus adalah Allah, tadi ayat-ayat tadi ya, juga terlihat dari karya-karyanya. Ini tadi yang pertama sudah saya jelaskan. Kolose 1 ayat 16. Saya minta coba saudari Mita bacakan Kolose 1 ayat 16, silakan. Kolose 1 ayat 16, saudari Mita dibacakan ya, silakan. Kolose 1 ayat 16. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan, yang tidak kelihatan, dan baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Terima kasih. Ya, jelas sekali ya. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia. Dia kalau baca atasnya baik-baik itu bicara tentang Yesus Kristus. Segala sesuatu diciptakan oleh Yesus Kristus. Wah. Baik yang ada di sorga, baik yang ada di bumi, Yesus yang ciptakan. Wah, kan menarik, luar biasa. Ya. Ini menjelaskan sekali, oh Yesus adalah Allah. Jadi kalau ada orang bilang, oh Yesus Kristus itu bukan Allah, dah itu sudah menyimpang. Ya, jangan percaya itu. Gereja-gereja, ada gereja, ada persekutuan, ada aliran apapun. Kalau katakan, oh Yesus Kristus bukan Allah, sudah keluar saja, jangan percaya. Itu sudah berlawanan dengan Alkitab, berlawanan dengan kebenaran firman Tuhan. Ya, sangat jelas sekali. Yesus Kristus adalah pencipta segala sesuatu. Dia adalah Allah. Kemudian di dalam Markus 2 ayat 7. Nah, Markus 2 ayat 7, Yesus bilang apa? Anakku, dosamu diampuni. Waduh, luar biasa. Ahli Taurat marah. Kok kamu bilang dosanya diampuni? Siapa kamu yang menyatakan dosanya diampuni? Ya, mengapa engkau menyamakan dirimu dengan Allah? Wah. Hanya Yesus yang dapat mengampuni dosa. Oh, luar biasa, saudara. Kita tidak bisa mengampuni dosa.
Tapi Yesus berkata dosamu diampuni. Waduh, dia berkuasa mengampuni dosa. Ini juga karya Yesus, saudara. Ya, kalau dikaitkan dengan karya Yesus di atas kayu salib, Yesus mati di atas kayu salib mengampuni dosa kita semuanya. Kan hanya Yesus yang lakukan. Yang berikutnya, Yohanes 1 ayat 33, Yesus membaptis dan mengutus Roh Kudus. Yesus membaptis dengan Roh Kudus. Hanya Yesus yang membaptis dengan Roh Kudus. Manusia nggak bisa. Hamba Tuhan tidak bisa. Pendeta tidak bisa. Tetapi Yesus membaptis dengan Roh Kudus. Dan kita ketahui bersama bahwa Bapa dan Yesus mengutus Roh Kudus. Wah, kenapa? Karena Trinitas, Allah Tritunggal. Ya. Rabu depan kita akan bahas tentang Allah Tritunggal, Trinitas. Ini sangat penting, ya. Jadi hamba Tuhan manapun tidak berani mengklaim dirinya mengutus Roh Kudus, itu nggak bisa. Membaptis dengan Roh Kudus nggak bisa. Kita hanya bisa baptis dengan air. Ya, kita pendeta hanya baptis dengan air. Ya, kita bawa jemaat, ya, pertobatan, kemudian kita bawa ke kolam renang ataupun kita bawa ke sungai, gitu kan? Ya, kita baptis dia dengan air. Tetapi Yesus baptis dengan Roh Kudus, hanya Yesus. Berikutnya, Yohanes 14 ayat 13 sampai 14. Demikian juga Yohanes 15 ayat 7. Yesus itu, ya, menyatakan berdoa di dalam namanya. Jikalau kamu berdoa dalam namaku. Wah. Berdoalah di dalam namaku. Nah, Yesus mengajarkan itu. Makanya kita berdoa di dalam nama Yesus, kan? Ya. Bapa kami yang di surga, bla 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 bla, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Kan gitu kan? Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kenapa kita sebut di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa? Karena Yesus dan Bapa satu. Di dalam Yohanes 14 ayat 6 pun katakan, tidak ada seorang pun yang akan sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku, kata Yesus. Jadi jalan satu-satunya kepada Bapa, jalan satu-satunya kepada sampai kepada Bapa, jalan satu-satunya ke surga hanya melalui Yesus Kristus. Jadi kalau kita dihebohkan bulan lalu ada Kristen progresif, saudara tahu ya, di TikTok, YouTube gitu kan. Dia berbincang-bincang dengan artis, ya. Dia katakan, ya, saya tidak percaya kalau Anda orang sebaik ini, ya, Anda baik, sekalipun Anda tidak percaya Yesus Kristus, Anda pasti masuk surga. Waduh, luar biasa ya. Ini hamba Tuhan zaman now ini. Padahal Yesus berkata apa? Yesus berkata, tidak seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yesus katakan begitu kok. Bapa berada di mana? Di surga. Dengan demikian kita bisa jelaskan begini. Tidak seorang pun yang sampai ke surga kalau tidak melalui Yesus Kristus. Loh, kok tiba-tiba ada hamba Tuhan yang bilang tidak harus melalui Yesus Kristus. Karena Anda orang baik. Sekalipun tidak percaya Yesus Kristus, Anda bisa masuk surga. Ini kan melawan Yesus Kristus langsung. Hati-hati saudara. Hamba yang mengaku mengklaim dirinya sebagai hamba Tuhan itu ya terserah dialah gitu. Tetapi saudara harus uji, ya. Kalau yang dia sampaikan itu ya berlawanan dengan Alkitab, berlawanan dengan firman Tuhan, mau Kristen apapun namanya, Kristen progresif kah, itu nggak cocok itu sebenarnya. Pakai kata Kristen nggak cocok. Ya, silakan pakai nama yang lain sebenarnya. Kenapa? Karena Kristen itu kan bahasa Jerman itu. Ya, Kristen itu artinya pengikut Kristus, murid Kristus. Di Antioquia lah murid-murid itu pertama kali disebut Kristen, kan gitu. Ya, pengikut Kristus. Jadi nggak layak mereka disebut Kristen, tidak layak. Kristen progresif nggak layak itu. Lebih bagus pakai aja ya, kami adalah aliran progresif, ya silakan gitu. Tidak cocok pakai kata Kristen di depannya itu. Apalagi dia mengaku dirinya sebagai pastor lah, ya hamba Tuhan lah, nggak cocok sama sekali. Ya, karena dia justru menentang
kebenaran firman Tuhan. Jadi tidak cocok. Bayangkan saudara, Yesus Kristus saja katakan, tidak seorang pun yang sampai ke surga. Tidak seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Tetapi dia berani berkata, tidak harus melalui Yesus. Ini luar biasa, ini penyesatan. Ya, ini penyesatan. Hati-hati saudara, zaman sekarang ini zaman now, banyak hamba Tuhan pendeta, tiba-tiba pendeta simsalabim jadi hamba Tuhan, jadi pastor PS gitu kan. Saya nggak tahu ini PS apa nih, pastor atau PlayStation ya gitu ya. Tiba-tiba pastor muncul TikTok, YouTube gitu. Tiba-tiba aja jadi dia muncul pastor ini dengan gaya rambut urak-urakan, tatoan. Dia pikir, aduh, saya kadang-kadang mikir orang ini kayak begini ya gitu ya. Ya, aduh. Ya kalau dia memang bertobat jadi hamba Tuhan, tutuplah tatomu baik-baik gitu. Tutup tatomu baik-baik, tutupin. Ya, udah itu cukup masa lalu. Ya, masa lalu lah tato-tatoan. Ya tutuplah baik-baik. Rapikanlah rambut kalau memang pester gitu. Rambut rapikanlah gitu kan. Kalau memang pester, dulu cukuplah gondrong, itu zaman dulu kita begitu. Tapi kita kalau bertobat ngapain begitu lagi? Kayak preman aja gitu. Ya memang Tuhan tidak melihat rupa. Tuhan memang tidak memandang rupa, memang kita tahu itu. Tapi kalau kita melayani, kalau kita sedang berkhotbah, kita sedang memberitakan firman Tuhan, pakailah yang rapi. Ya, pakai rapi kan bukan harus pakai jas, enggak. Tapi ya tutuplah baik-baik gitu kan. Jangan tunjukkan seolah-olah ini lo gua pester pendeta, gua tatoan. Ya elah, ya kadang-kadang kita sedih gitu ya, sedih sekali gitu loh. Ya jangan mempermainkan firman Tuhan. Ya, nah saudara yang kasih Tuhan, beberapa ayat-ayat penting ini menjelaskan kepada kita ya bahwa Yesus Kristus dapat dilihat dari karyanya, dia adalah Allah ya, dari karya-karyanya ini. Dan tadi juga ayat-ayat yang penting juga saya sudah jelaskan kepada kita ya. Ini banyak sekali ayat-ayatnya, saudara nanti bisa perhatikan juga di rumah ya. Karena ya setiap pertemuan kita ini direkam di YouTube, maka nanti akan di-sharekan juga kepada saudara ya. Baik dalam perjanjian lama ya, itu juga dinubuatkan bahwa Yesus Kristus yang akan lahir, Mesias yang akan lahir, dia disebut sebagai Allah yang perkasa, God Almighty, ya kan? Bapa yang kekal, the Father everlasting. Everlasting artinya tidak berkesudahan. Yesus Kristus itu juga disebut sebagai King of Salem, Raja Salom, ya, Raja Damai, King of Peace, ya. Ya, jadi dalam Yesaya 9 ayat 5 pun dijelaskan. Dan itu digenapi semua di dalam perjanjian baru. Yohanes 1 ayat 1, ya, Yohanes 1 ayat 18, Kisah Rasul 20 ayat 28 dijelaskan bahwa Yesus Kristus yang lahir itu adalah Allah. Artinya apa? Sesuai dengan Yohanes 1 ayat 1, firman itu bersama-sama dengan Allah, firman itu menjadi manusia. Oke, saudara ya. Oke, saya berharap Bapak Ibu dengan penjelasan-penjelasan yang lugas dan dengan ayat-ayat yang ada di dalam PowerPoint ini dan dengan penjelasan nanti saudara bisa semakin pelajari ayat-ayat tersebut ya, saudara akan melihat benar-benar bahwa Yesus Kristus tidak diragukan lagi. Ya, dia adalah Allah. Oke. Ya. Kalau ada yang bertanya, saya persilahkan. Saudara-saudara semua, kalau ada yang bertanya silakan. Tentang keilahian Yesus Kristus. Ya, saya persilahkan. Kalau ada yang mau bertanya. Ya Pak, saya menanyakan Pak. Shalom Pak. Ya, silakan Pak. Ya, Bapak tadi katakan bahwa Alkitab tulis nama Allah ya Pak. Tadi Bapak katakan dalam Alkitab nama Allah tidak ada kan Alkitab. Tapi nama Tuhan itu ada Pak, nama Tuhan Pak, adalah Tuhan. Ini Pak kan yang mutus sendiri Pak.
Maaf Pak, sorry saya potong Pak. Saya tidak Ya, ya, ya. mengatakan di dalam Alkitab tidak dituliskan nama Allah, bukan Pak. Saya Hmm. katakan Yesus Kristus tidak pernah berkata, "Aku adalah Allah." Di dalam Alkitab tidak ada ayat yang menulis Yesus pernah berkata, "Aku adalah Allah." Tidak ada, Pak. Itu yang saya maksud, Pak. Sorry, saya potong supaya Oh jangan gitu, oke. uh, nanti Ya, iya salah ini, Pak. Sorry. oke Ya, ya. jadi Makasih Pak, ya, saudara-saudara makasih. semua, Ya, baik Pak. Jadi saudara, terima kasih Pak Martin. Jadi saudara-saudara semua, saya ulangi perkataan saya, ya, bahwa tidak ada di dalam Alkitab satu ayat pun Yesus pernah berkata, "Aku adalah Allah." Aku adalah Allah. Itu tidak ada. Yesus tidak pernah berkata demikian. Tetapi rasul-rasul, murid-murid, penulis kitab-kitab menjelaskan bahwa dia adalah Allah. Ah, itu yang saya katakan. Contoh yang paling gamblang tadi ya, Petrus Thomas, maaf Thomas ya. Thomas katakan apa? Ya Tuhanku, ya Allahku, kata Thomas kepada Yesus. Nah itu kan ada. Tapi Yesus sendiri berkata, aku adalah Tuhan dan Allah. Nggak ada Yesus katakan demikian. Nah itu menariknya Pak. 13 Pak. 13 Pak. Bagaimana Pak? Yang 13 Pak. Ya, ya Pak. Silakan Pak. Bentar, Pak. Saya bacakan ya Pak. Kamu milik aku dan Tuhan. Dan katamu tepat, sebab memang aku lagu dan Tuhan. Jika jadi ya itu Pak, ayat 13 ya Pak. Iya, kamu katakan, coba Pak ayatnya tadi Pak, ini supaya semua bisa dengar. Ayat 13-nya 13, kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu yang tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Mungkin nyatakan sendiri Pak. Ya, itu Yesus mengulangi apa yang dikatakan muridnya kan? Katamu itu Oke. tepat, gitu Pak. Aku Tuhan dan Allah, gitu. Tapi kalau langsung Yesus katakan aku adalah Tuhan dan Allah, nggak ada Pak. Itu Yesus mengulangi apa yang dikatakan murid. Sama seperti gini Pak. Herodes berkata, ya, Herodes berkata kepada Yesus, engkau adalah raja. Nah, Herodes katakan, engkau adalah raja. Yesus katakan apa? Engkau sendiri mengatakannya. Ah, gitu. Kira-kira begitu. Ya. Engkau sendiri mengatakannya. Nah, jadi apa yang disampaikan oleh pihak ketiga, lawan bicara, itu yang ditegaskan oleh Yesus. Kira-kira begitu. Termasuk tadi yang ayat Bapak bacakan tadi begitu. Ya, Iya, ya. itu ditegaskan oleh Yesus lagi. Gitu. Apa yang ditanyakan oleh disampaikan Murid-murid. oleh lawan bicaranya. Kira-kira begitu, Pak. Makasih Pak, makasih. Sama-sama, Pak. Silakan Bapak Ibu yang lain. Ada lagi, Bapak Ibu Saudara, silakan. Apakah ada pertanyaan?
Ya, bagaimana saudara-saudara? Ya, kalau tidak ada ya kita akan akhiri pertemuan kita, dan rekaman dari awal pembelajaran kita akan saya share ya. Saya share lagi dan Bapak Ibu bisa dengarkan langsung nanti di YouTube ya kalau memang tidak ada pertanyaan. Dan Rabu depan kita akan membahas tentang Trinitas, Allah Tritunggal. Kita akan bahas ya. Kita harapkan semuanya boleh hadir ya, dan tentunya ada rekaman juga, saudara-saudara nanti bisa mengikutinya lewat YouTube ya. Oke, demikian saja pertemuan kita malam hari ini. Kami minta Pak Martin untuk berdoa, Pak. Silakan, Pak. Masuk dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kesempatan saya ini